Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, marilah kita mengawali kegiatan pada pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, untuk pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, muatan IPA. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar di tema muatan SBDP dan muatan bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA atau kompetensi ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Nah, tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi tujuan utama dari adaptasi itu adalah untuk menyesuaikan hidupnya. Ya, adaptasi ini dibagi menjadi dua, yaitu adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi. Nah, ini yang akan kita pelajari pertama kali adalah adaptasi morfologi. Adaptasi merupakan ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Nah, habitat itu adalah tempat hidup. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Nah, kita pelajari satu-satu. Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering atau gersang. Contoh seperti di daerah gurun yang sangat jarang terjadi hujan dan sinar mataharinya sangat terik. Di gurun sinar mataharinya sangat terik. Ciri-ciri tanaman xerofit: daunnya tebal dan dengan lapisan lilin, batangnya lebar dan menggembung, daunnya menyerupai duri, dan akarnya menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak. Nah, tujuannya untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Daun yang menyerupai duri tujuannya untuk mengurangi penguapan. Batangnya yang lebar dan mengembung itu untuk menyimpan cadangan air. Jadi contohnya kaktus. Kaktus kalau di padang pasir lama-kelamaan batangnya akan semakin mengempis. Tapi ketika hujan turun, batangnya akan kembali mengembung sebagai cadangan makanan. Contohnya kaktus dan lidah buaya atau aloe vera. Yang kedua, tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang mempunyai kemampuan dan menyesuaikan diri untuk hidup di lingkungan berair. Nah, tanaman ini berusaha melepas uap air sebanyak-banyaknya ke udara karena dia hidup di air. Ciri-cirinya, daunnya lebar dan tipis. Kenapa? Dia harus melepas uap air sebanyak-banyaknya ke udara. Jika tidak, maka akan busuk dan mati. Makanya daunnya berbentuk lebar dan tipis.
Kemudian mempunyai rongga udara pada batangnya. Ini berfungsi sebagai pelampung agar dapat mengapung. Karena tanaman hidrofit ini biar hidup di air. Akarnya kuat menancap di dasar untuk keseimbangan daun. Di akarnya sebagai bentuk keseimbangan daun. Contohnya pada bunga teratai. Ya, pasti kalian sudah tahu semua seperti apa bunga teratai dan enceng gondok yang sering kita jumpai. Yang ketiga, tanaman higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab, ya, lumut, tumbuhan paku. Nah, itu adalah tanaman higrofit. Jadi jika daerah kita lembab atau rumah kita lembab, maka akan ditumbuhi oleh lumut. Kita lanjutkan. Nah, tadi beradaptasi dengan lingkungan atau adaptasi morfologinya. Selain itu, tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan cara melindungi diri, nah, sebagai bentuk pertahanan. Nah, tumbuhan melindungi dirinya sebagai bentuk pertahanan. Yang pertama adalah dengan duri. Duri ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya pada bunga mawar. Kemudian ada tumbuhan yang memiliki rasa pahit atau spark. Contohnya pada belimbing. Belimbing yang masih muda atau jambu biji yang masih muda itu rasanya spark, sehingga hewan atau makhluk lain enggan untuk memakannya, sehingga buahnya tumbuh sampai besar dan matang. Yang ketiga, tumbuhan mempunyai pertahanan, yaitu memiliki getah. Nah, dia memiliki getah untuk melindungi dirinya, sehingga jika ada hewan yang mendekat, maka dia akan merekat dan sulit untuk keluar. Makanya hewan-hewan itu tidak mau mendekat pada tumbuhan yang memiliki getah. Yang keempat adalah bulu halus atau disebut juga dengan gelugut. Nah, ini menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Ini contohnya pada bambu. Nah, ini adalah macam-macam perlindungan diri pada tumbuhan. Nah, contohnya pada mawar yang berduri, rasa pahit, pada belimbing ketika masih muda, ya, memiliki getah pada buah nangka, dan memiliki bulu halus pada bambu. Nah, itulah anak-anak macam-macam adaptasi pada tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan bisa mengerti. Selanjutnya kalian bisa mencari sendiri tentang pengertian-pengertian, contoh-contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, setelah ini akan Ustadz beri tugas sebagai bahan untuk belajar, dikerjakan di buku tulis dan di store ke Ustadz melalui WhatsApp. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.